Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, back to my channel. Kembali lagi dari dalam channel saya, yaitu mengemukakan masalah pembelajaran bahasa Inggris pada vocabulary or kosakata. Masalah ini muncul dari sekian banyak siswa yang sedang belajar bahasa Inggris dan mereka mencurhatkan bahwa ketika mereka berbicara bahasa Inggris yang sulit adalah kosakatanya atau vocabulary-nya. Oleh karena itu, masalah vocabulary siswa yang terbatas adalah salah satu kendala dalam berbicara bahasa Inggris di kelas. Ya. Kemudian, how to introduce a new vocabulary, bagaimana cara mengatasi keterbatasan dari kosakata tersebut, bagaimana seorang guru mengatasi keterbatasan vocabulary atau kosakata siswa. Mari kita lihat slide selanjutnya on how to introduce new vocabulary. Bagaimana caranya mengenalkan kosakata baru kepada siswa. Okay. How to introduce a new vocabulary. Bagaimana mengenalkan kosakata baru kepada siswa? Yang pertama adalah guru mengenalkan dengan cara word roots atau akar kata, ya, atau kata dasar. Penjelasannya adalah word roots itu adalah akar kata, ya. Word roots can be divided into two categories. You can teach roots that supply content meaning like a and t. Jadi kita bisa mengajarkan akar kata yang terdiri dari misalnya yang berimbuhan dengan a and t or against, such as antonym or antithesis, ya. Or di sini kita bisa menambahkan imbuhan phobia, misalnya xenophobia. Ini berarti akar katanya dari phobia, ya. Nah, kita bisa kenalkan dengan imbuhan-imbuhan yang berkaitan dengan phobia, ya. Maka nanti kosakata siswa akan bertambah. Atau kita bisa mengenalkan imbuhan dengan mal, ya. Misalnya malnutrition, malcontent. Nah, dari satu word roots ini nanti bisa berbagai kosakata muncul, ya. Kemudian kita juga bisa mengajarkan akar kata yang that give information as to the grammatical function of the word, ya. Contoh seperti nanti akan memberikan fungsi secara gramatikal. Misalnya adalah adverb di sini, ya. Kita bisa tambahkan l dan y di sini, ya. Such as slowly, gracefully. Nah, ini berarti akar kata yang berimbuhan yang nanti menimbulkan bentuk atau parts of speech yang baru, ya. Oke, dan contoh-contoh yang lain misalnya administration. Maka di sini adalah imbuhannya adalah T, I, O, and then N. Contohnya frustration or this is the meaning, ya. Misalnya di sini a person such as a professor or counselor gitu, ya. Jadi di sini ada kata dasar yang berimbuhan, ya. Atau imbuhan full. Misalnya adjective di sini, ya, dia berfungsi sebagai adjective. Misalnya wonderful and beautiful.
Okay. The second way on how to introduce a new vocabulary is words in context, ya. Makanya kita mengenalkan kata itu dalam konteksnya, ya. Misalnya, you can also use the following technique to teach the skill of inference, ya. How? Give students a paragraph that uses one word multiple times. When preparing the handout of them, replace that word with a symbol or X, 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 or some other representation. Without the actual word and without help from a dictionary, students will have to infer the meaning of the missing words. Jadi di sini nanti kita melatih siswa dengan menggunakan skill inference, ya. Jadi kita misalkan memberikan satu kata, ya, mengganti satu kata, kemudian mereka harus menginfer atau membuat inferensi dari kata yang dimaksud dalam sebuah paragraf ataupun dalam sebuah kalimat gitu ya. Dan mereka akan menginfer, yaitu menginterpretasikan makna dari konteks dalam kalimat atau paragraf tersebut, ya. Jadi ya di sini adalah kita melatih skill inferensi dari siswa, gitu ya. Okay, move on the third way. The third way is matching to definition, ya. Matching to definition. Nah, yang ini misalnya kita bisa melatih siswa dengan cara give your students a blank crossword puzzle with definition as the clues. This is the first time your students will see definition for the words they are learning. Yeah, your student will probably be able to match the most of them to the correct definition if you have already presented the word roots and the words in context. Setelah nanti siswa kita kenalkan dengan akar kata, kemudian menerapkan kata dalam konteksnya, maka kita melatih siswa dengan misalnya bisa dengan crossword puzzle, kita bisa memberikan latihan kepada siswa dengan matching antara satu kata dengan definisinya yang akan mereka pasangkan antara satu kata dengan definisinya tersebut. And then the last cara yang terakhir adalah match the synonyms and antonyms, ya. Match the synonyms and antonyms, ya. Terakhir, finally, provide your students with a random list of synonyms and antonyms for the vocabulary words. This activity is best saved for the last because you want your students to develop an understanding to each of each word's meaning rather than just matching it into a word that already know. Oke, so terakhir adalah selain kita memberikan matching latihan antara definisi dengan kata atau kata dengan definisinya, kemudian juga mengenalkan kata dalam konteks kalimat atau konteks paragraf, yang terakhir adalah kita memberikan siswa dengan banyak sekali daftar yang random dari sinonim dan antonim. Nah, jadi antara sinonim dan antonim itu sangat baik untuk melatih antara hubungan satu kata dengan kata yang lain, ya. Jadi antonim dan sinonim dapat juga meningkatkan vocabulary siswa dengan latihan membentuk sinonim maupun antonim. Tidak hanya akan menambah pemahaman antara
pemahaman satu atau dua makna kata, tetapi juga hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Alright. So that's all my presentation about the problems in vocabulary in the English class. Ya, mungkin ini presentasi saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.